Halo, assalamualaikum semuanya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan ngevlog di atas plafon ya. Ini dia teman-teman lokasinya. Jadi saya hari ini ada job, namun harus naik di atas plafon ya teman-teman. Oke, jadi projectnya adalah pemasangan X house atau blower ya. Ini menggunakan motor 3 pas ya teman-teman. Jadi posisinya terpasang di atas plafon, berfungsi untuk membuang hawa panas ya keluar. Ini dia teman-teman, X house nya atau blowernya ya. Nah ini dia, ini cukup besar teman-teman. Dimensinya 1x1 ya, sepanjang lebarnya 1 meter persegi lah, luasnya itunya besarnya gitu ya. Motornya 3 pas dengan daya kurang lebih 500 watt ya teman-teman. Ini kabelnya, kondisi di dalam cukup gelap, jadi saya harus menyalakan senter ya. Ini dia kabelnya teman-teman. Nah ini ada 4 buah kabel ya, kita nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu senternya ini ya. Di sini kabelnya coklat, hitam, biru, dan kuning ya teman-teman. Dan di sini sang pemilik minta agar blower 3 pas ini bisa dihidupkan dan dimatikan dengan saklar ya teman-teman. Jadi ada beberapa peralatan yang harus saya siapkan ya. Dan ini dia peralatan perlengkapan yang harus saya siapkan. Di antaranya seperti ini ya teman-teman. Ada kabel, ada kontaktor, ada box. Ini kontaktor, kemudian ini yang hitam box untuk tempat kontaktor. Ini kabel 3x2,5. Ini untuk input setrum RST nya ya, karena 3 pas. Kemudian ini kabel 2x1,5 untuk coil kontaktor ya, dari saklar gitu ya teman-teman. Nah ini boxnya, kita buka dulu ya, videonya dipercepat agar tidak terlalu panjang durasinya. Ini box untuk menaruh atau kontaktor, ini ada karetnya ya, ini Duradus. Kita akan taruh kontaktor di dalam Duradus. Ini dia kontaktornya teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan sebelum memasang, kode di kontaktor itu ada terminal-terminal ya dengan kode-kode tertentu ya. Di sini ada L1, L2, L3, T1, T2, T3 gitu ya. Kemudian di sini yang ada saya pegang warna biru ada A1 dan A2 untuk coilnya ya. Nah, nanti posisi kontaktornya kita akan pasang seperti ini teman-teman. Jadi kode di kontaktor ada A1 dan A2 itu coil kontaktor ya. Itu untuk men-trigger agar switch kontaktor bekerja ya. Kemudian bebannya di T1, T2 dan terminal T3. L1, L2, L3 nya adalah input RST ya, fasa R, fasa S, dan fasa T nya. Nah ini lokasinya seperti ini, cukup gelap, jadi saya harus menyalakan senter ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman. Kita akan bikin lubang ini untuk masuk kabel ke sini ya teman-teman. Ini Duradus ukuran 10x10. Jadi kita bikin lubang dulu untuk memasukkan kabel ke sini ya. Ini karet bahannya ya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan cutter. Idealnya sebenarnya menggunakan box panel ya. Cuman karena permintaan sang pemilik, jadi menggunakan box yang simple. Nah ini dia kabel dari beban ya, dari kipasnya, kabel motornya, RST nya ya. Jadi mana R, mana S, mana T nya saya juga belum tahu. Jadi nanti saya pasang acak. Nanti kalau muternya kebalik tinggal kita balik saja. Nah ini saya bebankan untuk saya pasang, maksudnya untuk kabel coklat, hitam, dan biru ya. Pada terminal T1 nya saya pasang kabel coklat ya. Kemudian T2 nya saya pasang kabel hitam, dan terminal T3 nya saya pasang kabel warna biru. Jadi saya nebak saja ini, R nya saya bebankan ke, saya umpankan, saya connect di kabel coklat ya. Ini saya feeling aja.
karena saya nggak bisa ngelihat ya, harus keluar ke atas loteng untuk ngelihat keterangan di motornya. Nah, ini kita pasang di terminal T1, T2 dan T3 ya. Di terminal kontaktor ini ada NO dan NC juga. Terminal NO NC kita abaikan saja. Jadi yang kita gunakan ini terminal T1, T2 dan T3 untuk ke bebannya ya, atau ke motornya. Nah, ini dia. Coklat, hitam dan biru ya teman-teman, T1, T2 dan T3. Sementara kabel kuning adalah kabel grounding untuk ke bodi motornya. Kemudian ini kabel 3 kali 2,5 ya. Ini akan kita pasang di terminal L1, L2 dan L3. L1 nya saya kasih fasa R, kemudian L2 nya S, dan L3 nya saya kasih fasa T ya. Ya, kita masukkan dulu ke sini teman-teman. Ini boxnya terlalu kecil sebenarnya ya, ngepres banget, kurang gede ya. Kemudian kita kupas dulu ya ujung kabelnya. Di sini juga saya nggak menggunakan sekun, saya langsung connect di terminalnya ya. Kabelnya kita kupas secukupnya, sekitar 1,5 cm. Ujung kabelnya sekitar 0,5 cm lebih sedikit lah, 0,5 cm kurang lebih. Kita kendorin dulu ya teman-teman. Ini terminal L1, L2 dan L3 ya. Jadi L1 nya saya kasih fasa R, L2 nya kasih fasa S, dan L3 nya saya kasih fasa T. Kemudian ini adalah terminal untuk A1 dan A2 adalah coil kontaktor ya, dengan tegangan kerja 220 volt. Ini kabel birunya untuk netralnya. Ini kabel biru, dan hitam saya pakai kabel 2 kali 1,5 NEM. Nah, ini untuk hitamnya kabel fasa ya, dengan tegangan 220 volt. Jadi kita bisa mengambil salah satu fasa yang terhubung dengan saklar ya, untuk menghidupkan koil kontaktornya. Nanti kita pakai saklar karena ini bebannya beban 3 pas, jadi saklar tidak bisa langsung menghidupkan ya, karena saklarnya kan satu, saklar single. Nah, jadi kita menghidupkan koil kontaktornya dengan saklar ya, lalu bebannya kita kasih beban 3 pas. Nah, ini RST nya saya connect ya teman-teman. Fasa R nya saya gunakan kabel coklat ya. Kemudian fasa S nya saya kasih kabel kuning ya, ini kabel 3 kali 2,5 NEM. Kemudian fasa T nya saya kasih kabel biru ya teman-teman, coklat, kuning, biru untuk RST ya. Ini yang di bawah, terminal di bawah ini. Nah, ini saklar ya. Dan ini beban ke kipas, ke motor, maksudnya motor 3 fasa. Nah, ini kabel ini yang saya tunjuk ini ke saklar, kemudian yang atasnya ke input RST ya. Kemudian kabel hitam ini ke motor 3 fasa untuk menghidupkan kipas tadi ya. Nah, nanti kita tutup seperti ini, lalu kita baut, kemudian kita tempatkan serapi mungkin. Nah, ini kabel saklarnya ya teman-teman. Ini kabel dari saklar dari bawah. Nah, lalu ini kita connect ke sini teman-teman. Ini adalah MCB 3, maksudnya box panel 3 pas ya. Ini MCB-nya 1 pas 3 buah, itu akan saya ganti dengan MCB 3 fas seperti ini ya teman-teman. Jadi kita copot dulu MCB di box panel ini. Kita copot satu-satu. Ini RST ya teman-teman. Jadi kabel yang tadi inputnya kita turunkan sampai ke bawah ya. Nah, ini MCB induknya, MCB power. Kemudian di bagian bawah ada sisir MCB, harus kita lepas semua dulu teman-teman, karena saya akan mencopot
MCB satu pasnya ya. Ini ada 3 buah MCB, masing-masing MCB satu fasa. Kenapa saya ganti 3 fasa? Karena takutnya lupa ya, salah satu MCB-nya dimatikan gitu kan. Kalau bukan MCB 3 pas, nanti salah satu fasa mati, kemudian saklar kontaktor dihidupkan. Nah, nanti pincang, akhirnya motornya kebakar ya. Jadi MCB-nya kita gunakan MCB 3 fas ya teman-teman. Nah, ini saya ganti MCB 3 fas di sini ya. Di box MCB, lalu kita kunci ya di bagian bawah MCB, biasanya ada kuncian. Oke. Nah, selanjutnya kabel RST yang tadi dari atas itu, yang kabel 3 kali 2,5 kita pasang di sini ya, fasa R-nya. Fasa RST-nya. Nah, ini R-nya sebelah kiri. S-nya saya taruh di tengah dan fasa T-nya di pinggir kanan ya, teman-teman. Nah, ini harus benar-benar kencang maksimal ya, teman-teman ya. Harus kita kencangkan semaksimal mungkin biar koneksinya bagus. Oke, ini agak lama ya. Kita kencangkan, harus benar-benar maksimal teman-teman. Nah, ini kita pastikan dulu ya, kita angkat sesudah dibaut, kabelnya kita goyang-goyang, sudah harus dipastikan kencang ya. Lalu sisir MCB yang tadi kita lepas, kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali sisir MCB 3 pasnya. Nah, ini sudah terpasang ya teman-teman, videonya saya percepat. Lalu kita kencangkan di setiap baut MCB ya teman-teman. Nah, kita kencangkan sampai benar-benar maksimal ya. Videonya saya percepat biar durasinya tidak terlalu lama. Oke. Nah, ini harus benar-benar maksimal ya. Oke, sudah terpasang sisir MCB-nya. Lalu power utama kita hidupkan ya, MCB 3 fasnya. Dan kita harus pastikan di setiap baut MCB di bagian bawahnya ya, dari incomingnya harus ada strum ya, pakai test pen. Artinya koneksi di baut tadi yang kita kencangkan itu sudah benar-benar nempel ya. Kemudian di bagian atasnya kita pastikan ya. Nah, ini kita pastikan. Nah, ini belum ada ya karena belum saya hidupin. Ini pas powernya harus ada, pasti sudah ada. Dan MCB ini kita akan tes. Kita hidupkan, kemudian saklar kita hidupkan. Sekarang kita akan tes blowernya ya. Kita akan naik, ini saklarnya sudah hidup. Nah, saya udah naik lagi teman-teman. Nih suaranya sudah terdengar ya, suara blowernya. Ini dia teman-teman, sudah berputar ya. Nah, ini sudah berputar, kelihatannya muternya ke kiri ya kalau di video. Nah, untuk memastikannya kita ngetes ya, ini kan pembuangan, berarti kan harus nyedot udara dari dalam keluar ya. Nah, ini saya tes pakai plastik ya teman-teman. Kalau plastik ini tersedot ke atas berarti betul ya. Nah, ini tersedot ke atas berarti muternya sudah benar ya teman-teman. Nah, ini posisinya seperti ini, ditempatkan seperti ini. Ini sebenarnya kurang ideal ya teman-teman. Sebaiknya untuk kabel-kabelnya diamankan dengan fleksibel conduit ya, atau spiral conduit, agar lebih aman ya, soalnya posisinya di dalam baja ringan, maksudnya numpang di baja ringan. Dan ini saya sertakan gambar sederhana untuk project hari ini ya teman-teman. Gambarnya sangat sederhana karena saya tidak bisa menggambar. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan tak lupa saya ucapkan salam satu setrum.